Berkelit buru-buru agar tak disalahkan, jubir Anies tebar fitnah keji soal dinding tinggi pulau reklamasi. Jejak digital Anies berizin reklamasi gak akan bisa dihapus. Justru tuanmu yang langgar janjinya sendiri. Tidak ada yang khusus, semuanya sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan kita hormati, itu adalah hak setiap warga negara dan kewajiban kita adalah menegakkan aturan sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Karena itulah tugas dari pemerintah, memastikan bahwa aturan dijalankan dengan benar. Keluarlah izin dari 150 hektar gitu ya, kawasan rekreasi Ancol yang kita tahu kalau kita berangkat dari unsur hukumnya ini nggak ada gitu ya, tidak jelas, dan tentu ini sekali lagi membohongi masyarakat di Jakarta tentang janji-janji yang ketika dia mau menjabat sebagai gubernur, ya ini sangat-sangat berbeda dengan apa yang dia janjikan gitu. Lalu hampir 48% itu digunakan buat fasum dan fasos untuk DKI. Lalu apalagi 5% dari tanah yang bisa dijual oleh pengembang ini boleh dipakai untuk nelayan lagi, untuk masyarakat. Lalu apalagi tanah yang mereka jual, setiap rupiah yang mereka jual 15% dari penjualan mereka NJOP itu dipakai buat pembangunan. Sehingga kita akan mendapatkan dalam 10 tahun 158 triliun kira-kira uang dari reklamasi. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Juru bicara calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, mengangkat soal pembangunan tembok tinggi di kompleks perumahan elit milik pengembang Pantai Indah Kapuk, tepatnya di PIK 2. Video tentang tembok yang membatasi kompleks dengan perkampungan warga 3 desa, yaitu Desa Salembaran, Desa Lemo, dan Desa Muara di Kabupaten Tangerang itu viral di media sosial. Seperti diketahui, PIK 2 memanfaatkan lahan pulau reklamasi di Teluk Jakarta yang dulu bernama Pulau C. Anies Baswedan saat menjadi gubernur Jakarta memutuskan menghentikan megaproyek barisan pulau reklamasi. Namun, ada 3 pulau yang diputuskan diteruskan dengan alasan sudah terlanjur jadi. Termasuk diantaranya adalah Pulau C ini, yang kemudian diubah namanya di era Anies menjadi Pantai Majo. Jubir Anies mengatakan tembok pembatas setinggi hingga 5 meter dengan panjang 6 km tersebut terlihat di peta Google Earth. Videonya diunggah seorang warganet di platform media sosial TikTok dan juga Twitter hingga viral beberapa waktu lalu. Menurut jubir Anies, tembok pembatas sebagai bagian dari proyek pengembangan perumahan dan pusat niaga PIK 2 itu telah membatasi akses dan mobilitas masyarakat 3 desa di kawasan Teluk Naga, Tangerang. Akibatnya, kata Angga, banyak dari warga yang harus kehilangan pendapatan dan pekerjaan, banjir berkepanjangan, dan kesulitan akses publik yang dibutuhkan. Selain itu, dia berpendapat tembok pembatas itu juga berpotensi menimbulkan kerawanan sosial ke depannya. Ia menyampaikan masyarakat desa seperti terpinggirkan dengan keberadaan tembok tinggi yang memisahkan wilayah mereka dengan akses jalan dan fasos serta fasum yang ada di PIK 2. Menurutnya, sebagaimana ketentuan seharusnya, PIK 2 tidak boleh menutup akses publik yang menjadi kewajibannya bagi masyarakat sekitar. Angga pun berkelit, mengatakan pengembang PIK 2 wajib memberikan sepenuhnya akses bagi warga sekitar tanpa terkecuali. Selain itu, ia meminta juga untuk membuka akses bagi warga di 3 desa. Wah, jago pula ya ngelesnya. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Begitu juga dengan masalah di atas. Semua itu tidak akan terjadi jika Anies memenuhi janjinya untuk tidak melanjutkan proyek reklamasi. Jadi sekarang nggak usah teriak-teriak sok pahlawan membela kepentingan warga karena mau nyapres. Anies sendiri kok yang terbukti melanggar janji untuk tidak melanjutkan pembangunan pulau reklamasi. Bahkan, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Kiara, mengecam keras Anies Baswedan lantaran telah memberikan izin reklamasi kepada PT Pembangunan Jaya Ancol seluas lebih kurang 150 hektar untuk perluasan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol dan Dufan. Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati, mengatakan bahwa izin perluasan reklamasi kawasan Ancol dan Dufan merupakan ironi karena Anies pernah berjanji akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Susan menyebutkan, Gapkup tersebut memiliki kecacatan hukum karena hanya berdasarkan pada 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI sebagai Ibu Kota Negara,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ia menilai ketiga undang-undang tersebut terlihat dipilih oleh Anies Baswedan karena sesuai dengan kepentingannya sebagai Gubernur Jakarta pada waktu itu. Pemberian izin reklamasi untuk perluasan kawasan rekreasi di Pantai Ancol hanya akan memperkuat praktik komersialisasi kawasan pesisir di Teluk Jakarta yang tidak sejalan dengan undang-undang dan juga putusan dari MK. Tak hanya itu saja, menurut Susan, pemberian izin reklamasi untuk perluasan kawasan Tuyul Ancol dan Bazar Kadrun berang tuding Erick Thohir ngibul dan sok pahlawan, kangkangi prestasi mahakarya JIS milik Anies, FIFA loloskan JIS tapi dengan catatan renovasi drone, goblok amat kalian. FIFA sendiri akan mendiskusikan usulan kita yaitu di 4 lapangan, yaitu di JIS, Jakarta International Stadium yang ada di Jakarta, lalu di Solo, lalu di Surabaya, Gelora Bung Tomo, di Solo, Manahan, dan tentu di Bandung, Jalan Larupat. Kalau fisik yang di luar hampir selesai. Yang di luar habis selesai gitu, Pak. Tapi kalau yang rumput kan rekomendasi FIFA nggak tahu apakah disulam atau memang prosesnya proses ganti baru. Yang minta FIFA rubah Brojonegoro juga minta diperbarui. Di JIS juga. Sebenarnya kan kalau di luar negeri itu biasa kan. Ganti rumput itu setiap periode pertandingan kan biasa. Kegiatan yang harus dilakukan. Rumput belum di-stitching, habis stitching. Kemudian ada beberapa akses yang menuju ke stadion. Bukan yang di stadionnya. Jadi jalan yang akses yang menuju stadion. Pembagian tugasnya yang di stadion akan dikerjakan oleh pemerintah DKI. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Pegiat media sosial Andi Sinulinga memberikan kritikan menohok terkait dengan keputusan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal Piala Dunia U17. Ia menyoroti penggunaan dari JIS karena baru-baru ini stadion yang disebut harus direnovasi itu malah menjadi venue sesuai dengan rekomendasi dari FIFA. Andi menyoroti hal tersebut dan menilai bahwa ada yang salah dari penilaian Erick. Menurutnya, menteri tersebut sedang ingin terlihat semacam pahlawan dengan merenovasi dan menggunakan JIS. Erick bilang stadion itu layak dan perlu direnovasi agar bisa digunakan. Dia mau tampil seperti hero di atas pekerjaan orang lain. Rakyat cerdas bos. Jelasnya, seperti dilansir Kamis 10 Agustus. Hal yang hampir sama juga diungkapkan mantan komisaris Ancol Kees Khalifah. Melalui akun Twitternya di @keeskhalifah, ia menyindir para pemilik otoritas yang sedang ngedrama, nebeng tenar dari prestasi karya orang lain. Ia mencuitkan, para pemilik otoritas itu butuh drama sekedar ingin dapat pengakuan dari karya orang lain. Udah sering saya katakan, norak. Erick sendiri baru-baru ini mengatakan bahwa stadion tersebut harus mendapatkan perbaikan dalam sarana dan prasarana sebelum dapat digunakan untuk jadi venue dalam Piala Dunia. Ia membantah jika ada alasan politik terkait dengan renovasi hingga penggunaan stadion ini. Erick mengaku semua ini murni untuk menyukseskan ajang kompetisi level dunia tersebut di Indonesia. Di sisi lain, pegiat media sosial Kusnul Khotimah memberikan pendapatnya mengenai polemik ini. Melalui akun Twitternya, ia menuliskan, menjawab pertanyaan bungul dari buzzer RP Anies ke Pak Erick Thohir apa yang direnovasi dari JIS? Yang pertama saya luruskan dulu. Yang benar itu JIS diusulkan bukan FIFA yang memilih sendiri. Dan yang terakhir JIS itu terpilih bukan karena sudah sesuai standar. Tapi FIFA memberikan rekomendasi atau catatan untuk JIS agar melakukan pembenahan stadion sesuai standar jika ingin terpilih jadi venue Piala Dunia U17. Makanya dari awal Pak Erick menyebutnya setelah rapat dengan FIFA, kita akhirnya sepakat. FIFA sepakat atau setuju JIS jadi venue Piala Dunia U17 dengan catatan melakukan pembenahan. Nah, ini sekarang yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah. Untuk bagian luar seperti akses dan lain-lain dikerjakan oleh PUPR dan Dinas Perhubungan. Sedangkan untuk bagian dalam JIS seperti rumput akses kawasan, akses pemain dan lain-lain itu dikerjakan oleh Jakpro. Jelas ya? Lalu ada yang nyindir dengan pakai berita bulan lalu. Kata Pak Erick kalau FIFA datang sekarang, JIS pasti dicoret. Ya, Pak Erick memang betul. Coba pemerintah atau Jakpro menolak rekomendasi atau catatan dari FIFA untuk melakukan pembenahan. Apa JIS akan terpilih? Coba pakai otak kalian.
Nah kan, sudah benar memang JIS ini disetujui FIFA untuk jadi venue penyelenggaraan Pildun U17. Tapi dengan catatan ya Drone, catatan. Jadi disetujui jika direnovasi terlebih dulu. Dan Pak Erik, Pak Basuki Hadimulyono, juga PJ Heru, gak ada tuh ngibul-ngibul. Apalagi mau jadi sok pahlawan dan kangkangi prestasi Anies. Alah, pret. Nah, kabar terbaru dari renovasi JIS, FIFA menunjuk konsultan Australia untuk memperbaiki bagian rumput yang bermasalah di JIS. Catatan khusus diberikan FIFA agar segera dibenahi JIS yang diminta diperbaiki soal akses dan bagian rumput stadionnya, kata Menpora Dito Aryo Tejo pada Rabu 9 Agustus. Ya, tadi saya sudah mendengarkan paparan FIFA, sudah menunjuk konsultan rumput dari Australia dan JIS itu akan diubah rumputnya di pitch stitching.